Kalau dari saya, buat calon TKW orang Indonesia, jangan malu buat jadi TKW. Di sini enak kok, di sini kita kerja sama aja kayak di Indonesia. Tapi bedanya cuma sama bahasa sama budaya. Kita juga pasti ngerti punya sopan santun orang Indonesia. Jadi kalian itu nggak apa-apa deh. Ada yang ngomong babu itu gini. Biarin aja, kita kerja halal. Ayo semuanya ke Taiwan, banyak duit. Di Taiwan banyak duit, kerja nyantai ya, semangat, guys ya. Ya. Semangat. Mungkin di Indonesia ya, semaksimal mungkin di Indonesia. Kalau sudah ampun, angkat tangan, terbuka lebar. Taiwan oke, tidak usah ragu ya. Betul. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi sama saya ya, Wiwi Sugiarti. Nah, jadi hari ini ya guys, saya itu lagi medical ya, medical ya, 1 tahun tuh 1 kali mungkin ya, 6 bulan ya, 6 bulan 1 kali, nggak tahu lah 1 tahun atau 6 bulan pokoknya itu ya guys ya. Nah, jadi hari ini ya guys, saya itu sama teman baru ya, namanya siapa? Nama saya Vika. Buka dong maskernya biar kelihatan cantik gitu. Nah, ini namanya Vika ya guys ya. Vika ini asli orang Cirebon. Kalian pasti tahu Cirebon, kalau saya nggak tahu ya guys ya, nggak pernah kesana soalnya. Nah, ini Mbak Vikanya sendiri, saya tuh mau nanya-nanya ya guys ya, tentang Mbak Vika sini kan masih baru di Taiwan ya guys ya. Jadi untuk kalian yang belum pernah ke Taiwan ya, ini bagi-bagi tips ya untuk Mbak Vika sendiri ya, yang baru pertama ke Taiwan itu pengalamannya seperti apa ya guys ya. Ini mohon maaf guys, goyang-goyang ya guys ya, soalnya di mana nih, di mobil jadi goyang-goyang kereta. Nah, itu tuh Mbak Vikanya sendiri ya, saya mau nanya. Oke. Pengalaman pribadinya di Taiwan itu seperti apa? Mbak Vikanya sendiri udah lama di Taiwan? Enggak, aku baru 6 bulan di sini. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan jalan. Mbak Vikanya sendiri di sini jaga apa? Aku jaga ama. Jaga ama ya? Ya, masih jaga sehat atau gimana? Stroke, setengah stroke, Chongfong. Oh, Chongfong ya. Chongfong, kalian tahu Chongfong guys? Nggak tahu ya? Nanti saya Chongfong itu ya guys, jadi penyakit lumpuh tapi yang setengah ya guys ya. Jadi setengah tuh masih normal seperti itu ya guys ya. Nah, kita tanya lagi ya guys ya. Nah, ini bagaimana perasaan Mbak Vika ya ini di Taiwan, seperti apa gitu? Saya di sini agak gugup ya guys ya, karena banyak orang di depan ya. Jadi nggak usah, maksudnya jangan fokus gitu ya, fokus ke kitanya aja ya guys ya. Nah, oke, tadi pertanyaannya dijawab Mbak Vika. Oke, saya apa tadi pertanyaannya, lupa juga. Oh, udah tua jadi lupa. Tadi saya juga lupa ya pertanyaannya apa. Oh ya, perasaannya gimana itu di Taiwan seperti itu guys? Perasaannya ya sedikit senang, sedikit juga sedih. Ya sedang aja, senangnya bisa kerja di sini. Dari dulu aku mau kerja tapi nggak boleh kan kalau belum 21 tahun. Iya benar itu Ya. Jadi ingat-ingat ya guys ya, kalau misal kalian umurnya 20 itu nggak boleh ke Taiwan atau di negara manapun ya, harus nunggu 21 tahun ya guys ya. Terus Mbak Vika? Di sini nggak enaknya itu makanannya. Makanannya, kenapa dengan makanannya? Karena cuman garam sama bawang putih doang. Nah guys, Terlalu sehat, majikan aku terlalu sehat, nggak boleh ada mecin ya. nah itu harus Bener. dengar ya guys ya, pengalaman kalau mau kalian kerja ke Taiwan atau ke negara manapun ya, itu harus beradaptasi dengan yang namanya makanan ya guys ya. Benar-benar. Karena kalau kita nggak bisa beradaptasi, ya kalian juga gagal pastinya ya. Pasti kalian juga nggak betah seperti itu ya. Terus apa lagi Mbak Vika? Terus alhamdulillah sih majikannya juga baik. Terus nggak pelit juga. Yang sulit itu sama bahasanya. Bahasa ya, bahasa otomatis udah lah ya. Kalau bahasa itu
mungkin nanti lama-lama kelamaan juga bisa ya seperti saya. Waduh. Mamanco ini guys ya. Mamanco. Oke, dari Mbak Vika sendiri ya kan udah 6 bulan di Taiwan ya. Nah, selama di Taiwan di sini Mbaknya itu ada jam istirahat atau mungkin Mbaknya dari bangun jam berapa dan istirahat sampai jam berapa seperti itu? Saya bangun jam 7. Terus siapin sarapan buat nenek, kasih nenek obat. Kok rujak Cece? Terus udah sih nonton TV aja. Kalau udah jam 12 masak, kasih ama makan, terus tidur jam 2 sampai jam 5 sampai jam 4 ya. Nanti kalau bangun mandiin ama, kalau udah mandiin ama masak lagi. Majikan pulang kerja, terus ya tidur lagi habis makan. Udah tidur. Iya, makan tidur aja. Cuman ya gaji berapa itu makan tidur? Oh, gajinya lumayan. Tuh guys, didengar ya guys ya, nggak semua kerja di Taiwan itu nggak enak ya. Buktinya Mbak ini ya enak ya. Kalau saya sendiri tuh ya memang nggak ada jam istirahat ya guys ya. Tapi kerjaan juga nyantai itu aja ya guys ya. Mbaknya? Cici dong. Oh ya, Mbaknya ini ya, dengan Mbak siapa? Aku Iva. Mbak Iva. Ya. Kak Iva ya, udah lama di Taiwan? Aku insya Allah 3 periode ini. 3 tahun ya? 3 periode. 9 dong. Mau 3 periode. Guys, yang pertama 2 periode 9 sudah tahun finish. udah ngantongin uang berapa itu guys? Alhamdulillah. Bayangan guys ya. Apa kok sampai 16 sampai 3 periode Mbak? Kan yang 3 tahun pertama, terus di rumah 3 tahun kedua. Oh, berarti istirahat dulu ya, seperti itu ya. Nah, sekarang itu jaga apa? Sekarang aku jaga anak-anak yang udah usia remaja tapi keterbelakangan mental. Tapi alhamdulillah saya datang itu sudah tidak ada masalah apa-apa. Sudah membaik semuanya. Sudah membaik gitu ya. Nah, Mbaknya kan udah 9 tahun ya, kalau diperkirakan seperti itu ya. Nah, suka dan duka di sini itu seperti apa gitu guys? Suka dukanya ya, kalau di awal-awalnya banyak dukanya. Ya namanya kerja ya. Satu adaptasi, kita bukan negaranya sendiri kan. Ya, lihat di kamera ya Mbak ya. Bukan negaranya sendiri. Iya. Jadi kita merasa asing. Kalau lihat majikan ngomong, apa sekitar ngomong itu kayaknya apa ini? Nggak mudeng gitu ya. Kayaknya kita di tempat apa ya? Kayak Kitanya dianggap bodoh. Betul. Padahal kita di Indonesia kita nggak bodoh-bodoh amat, gitu loh. Tapi kalau karena kita nggak bisa bahasa, itu jadi kita dianggap bodoh. Makanya pentingnya bahasa itu gitu. Nah, bodohnya pun kalau kita orang Indonesia bodoh, tapi di sini pinter bahasa, itu dianggap pinter di sini. Nah, jadi gitu ya guys ya. Meskipun kalian nggak bisa kerja, yang terutama itu adalah bahasa ya guys ya. Kalau kalian bisa bahasa kan, kalau misal kalian mau kerja apa, kalian ngelakuin salah kan, kalian juga bisa mentak gitu ya guys ya. Itu pentingnya bahasa ya. Ya kan ya Mbak ya. Mbak Iva ya tadi ya. Tadi dukanya ya. Ya dukanya, ya Kalau sukanya karena kita udah adaptasi kan. Kita sama lingkungan, sama majikan, udah kita anggap keluarga ya, karena kita dari pagi sampai malam kita melayani, kita nemenin apa, keperluan apa, kita siaga kan. Kita udah dianggap keluarga, sudah masuk ke hati rasanya ya. Jadi enak merasa anggota keluarga sendiri. Terus kita sudah adaptasi, kita pegang uang, itu mulai sukanya. Nah gitu ya, kalau udah gajian ibaratnya lah ya. Udah lupa semuanya, yang dulu dukanya lupa. Udah lupa ya. Dari pertama awal kita nggak bisa bahasa, nggak bisa kerja gitu ya. Terus ibaratnya kita nggak bisa apa yang harus kita lakukan seperti itu ya. Terus alhamdulillah ya menuakan hasil. Ya namanya kerja mungkin ya seperti itu ya guys ya. Jadi awal kita itu nggak ada senangnya gitu ya, kerja dan kerja nggak bisa bahasa. Terus dari satu periode, dari pertama majikan pertama, kedua, ketiga itu pun ada rasanya, ada peningkatan. Ada peningkatan ya? Seperti itu ya. Yang pertama kita masih non ya. Itu rasanya kayak ujian berat ya. Kayak ujian. Kita sudah terbiasa, kita agak ringan. Udah tahu kan, udah teruji yang pertama tadi. Betul. Ya. Terus sekarang ini yang ketiga hasilnya. Saya tidak mengharapkan hasil seperti ini, tapi karena kesabaran saya, ujian saya
lulus, alhamdulillah sekarang menuaikan hasil seperti bagus, itu ya. adaptasi, dan pokoknya enjoy sekarang ya. Apalagi sekarang tuh kita udah pintar bahasa seperti itu ya guys ya. Jadi kayak udah nyaman ya. Jadi udah bisa berkomunikasi sama majikan atau sama keluarga majikan. Nah seperti itu ya guys ya. Terus apa lagi ya? Mbaknya Vika mungkin mau nambahin? Udah nggak mau nambahin ya? Udah nggak nambahin lagi ya? Untuk mungkin pesan-pesan kalian ya untuk Mbak Vika dan Mbak Iva ya, yang untuk yang mau atau menjadi calon TKI gitu ya, mau bekerja menjadi seorang TKW lah, saya ngomong apa kayak belepotan. Maaf ya guys ya, soalnya saya kan orang Ngapak, jadi kalau misal ngomong bahasa Indonesia tuh agak-agak congkong ya, agak canggung seperti itu ya. Oke, Mbak Vika dan Mbak Ivanya, tadi saya bilang untuk pesannya untuk calon TKI ya, yang mau kerja, mungkin dari siapa dulu Mbak Vika? Kalau dari saya, buat calon TKW orang Indonesia, jangan malu buat jadi TKW. Di sini enak kok, di sini kita kerja sama aja kayak di Indonesia. Tapi bedanya cuma sama bahasa sama budaya. Kita juga pasti ngerti punya sopan santun lah orang Indonesia. Jadi kalian itu nggak apa-apa deh. Ada yang ngomong babu itu gini. Biarin aja, kita kerja halal. Ayo semuanya ke Taiwan, banyak duit. Di Taiwan banyak duit, kerja nyantai ya, semangat, guys ya. Ya. Semangat. Oke. Untuk Mbak Ivanya sendiri? Kalau saya sendiri buat teman-teman yang mau ke Taiwan ya, saya ndak begitu, nggak kayak Mbak Vika. Ayo ke Taiwan, ndak. Silahkan kamu berusaha semaksimal mungkin di Indonesia, ya, semaksimal mungkin di Indonesia. Kalau sudah ampun, angkat tangan, terbuka lebar. Taiwan oke, tidak usah ragu, ya. Betul. Oke guys, jadi sekian aja ya. Ini cerita pahlawan devisa dari Mbak Vika dan Mbak Ivanya sendiri ya. Dan untuk kalian, jangan lupa selalu tersenyum, bahagia, dan tentunya selalu optimis ya guys ya. Semangat, Jayo. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.